memiliki orang-orang tua yang memiliki pengetahuan tentang cerita-cerita rakyat yang disampaikan dengan syair, itu pun dendangan dia tidak terlalu diperhatikan. Yang penting dia sampaikan, dia nak sampaikan dengan deklamasi, dia sampaikan dengan tutur, dan itu kemudian didengarkan oleh anak-anak di sekitar kampung. Tapi sekarang saya hijrah ke sebuah kawasan sekarang disebut dengan ibu kota Provinsi Riau di Pekanbaru. Hari ini itu ada, kalau kita boleh nak bandingkan itu 180 derajat berbanding terbalik. Di setiap sekolah, mulai dari sekolah rendah hingga ke perguruan tinggi tidaklah semua, tapi memang yang menaja program-program pendidikan seni, syair masuk ke dalam muatan pembelajaran dan dikatakan wajib tidak, tetapi mesti dipelajari. Suka tidak suka, mau tidak mau, hal itu terjadi. Sehingga entah terpaksa, entah betul-betul suka, setiap budak-budak kecil hingga yang remaja itu mengenali dan menyenandungkan syair. Macam mana dia tidak menyenandungkan syair? Sebab di ujung pembelajaran, di akhir SEM, dia harus buat, guru mesti buat evaluasi, buat penilaian, budak-budak mesti boleh bersyair. Itu salah satu yang menjadikan syair menjadi famous di tengah generasi yang sedang berkembang hari ini, kecil ke besar, besar ke dewasa. Kemudian perlakuan dari seniman. Tuntutan hari ini estetika musik dari awal, dulu mungkin kita lebih pakem ketradisian itu lebih dijaga. Hari ini bukan tidak dijaga, tetapi keberadaan seni tradisi itu dikembangkan melalui berbagai kreativiti. Syair sebagai salah satu kekayaan kesenian tradisi Melayu itu ikut berkembang bersama kreativiti yang telah dibuat oleh para penggiat, dalam hal ini seniman. Banyak yang sudah dilakukan dalam rangka mengembangkan keberadaan syair itu sendiri. Pertama, dari segi cara mendendangkan. Kalau orang-orang dulu mungkin menyanyikan lagu Melayu itu dengan estetika orang Melayu, dia tak boleh buka mulut besar-besar, dia tak boleh keluarkan suara terlalu kuat, dia mesti menjaga kehalusan dan sebagainya. Itu masih ada, tetapi sekarang kalau di dalam konteks macam malam tadi lah misalnya kan, ada perlombaan seni mendendangkan syair, hal-hal yang macam itu yang sifatnya ketradisian yang tak boleh, itu hampir kita tak boleh katakan ini dilanggar, tetapi ini lebih dikembangkan menyesuaikan estetika hari ini. Sebab ini mengikut pada tuntutan zaman. Kata orang, kalau kita tak ikut zaman, kita akan ketinggalan zaman, kita akan ditinggalkan oleh zaman. Nah, kita bagi seniman-seniman di Riau itu dipahami betul bahwa sesuatu yang berkembang itu tidak ada salahnya, gitu kan. Jadi cara dia mengembangkan pun banyak hal, mulai dari menciptakan irama-irama syair yang baru, mulai dia menggabungkan idiom-idiom musik. Macam mana kita tak bisa terlepas dari musik. Kita sebutkan syair, okey, syair adalah sastra, tetapi dendangannya itu adalah musik. Hanya media yang kita gunakan adalah vokal atau suara. Ya. Jadi dengan menggabungkan idiom-idiom musik, dia gunakan tangga nada Arab, kemudian dia senandungkan untuk membacakan naskah-naskah syair yang beragam-ragam itu. Kemudian menggabungkan idiom-idiom, ada sastra tutur, sastra lisan di Riau itu kan sangat banyak sekali. Dia mempunyai ragam dendangan yang bermacam-macam dan itu unik-unik sekali. Tapi dia pakai untuk menyenandungkan syair. Jadi kita tidak akan mengatakan bahwa ini akan kehilangan keasliannya, tidak, tetapi ini adalah satu bentuk kreativiti. Syair tetaplah syair, tetapi dendangannya dia makin hari menjadi makin berkembang, makin hari makin menjadi berkembang. Dan berkembangnya ini menjadikan satu, menurut saya menjadi suatu pertanda bahwa ini tidak akan mati. Dia tidak akan mati. Jadi kerisauan kita bahwa seni tradisi itu akan hilang, semakin lama semakin hilang, menurut saya tidak. Sebab dari saya kecil hingga saya tua sekarang, ini
yang saya sebut di awal tadi, berbanding terbalik 180 derajat. Dari awal pada 1-2 rumah saja, kita jangan harapkan dia nak dengar bunyi syair kat sekolah-sekolah. 1-2 rumah saja, atau kat radio Singapura yang saya dengar setiap hujung minggu. Tapi sekarang di setiap sekolah-sekolah, bahkan budak-budak kecil tunggu bas kat halte bas tu kan, dia sambil menyenandungkan syair, dia teringat pelajaran di sekolah tadi kan. Dia buat senandung, tak hafal, tak tidak, tak salah, tak betul, tapi dia ada buat. Persoalan bagus atau tidak, nah itu tidak semua orang dianugerahkan suara macam Safa, macam Raja Hafiza dan pelantun-pelantun syair dari mana. Memang tidaklah semua, tetapi mengetahui dan mau mempelajari dendangan irama syair itu sudah sesuatu yang membahagiakan, yang akan menjadikan harapan besar untuk kita bahwa syair tidak, dendangan syair tidak akan mati. Cuma keberadaan dendangan syair seperti ini mungkin perlu juga diimbangi dengan pengetahuan bagi anak-anak sekolah bahwa yang terjadi sekarang, karena dia nak dendangan syair, dia mendendangkan syair, dendangan dia betul, tetapi isi dia kadang pantun, kadang apa, kadang-kadang tak terima pun. Jadi kita tak jelas ini bentuk apa, dia bentuk pantun apa, tapi dia sebutkan dengan mendendangkan syair. Nah, jadi perimbangan itu saya pikir mungkin inilah peran orang-orang sastra di sini untuk juga ikut mengembangkan ataupun memfamouskan dia lagi di kalangan anak-anak. Sebab ketika menyebut syair, apalagi Braginsky buat definisi syair adalah sastra Melayu tua, Melayu kuno kalau di Indonesia. Kita jadikan itu bukanlah kuno lagi, tetapi adalah sesuatu yang terus berjalan meskipun tidak meninggalkan akar umbi dari syair itu sendiri. Saya mungkin ini saja pengantar, tak boleh panjang lebar sebab masih ada